Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta mata kuliah teknologi eh, pengolahan lemak ya atau minyak. Di sini Ibu selaku dosen pengampu, Bu Retno akan menyampaikan materi terkait dengan definisi dan juga sumber lemak atau minyak. Oke, langsung saja ke materi ya. Di sini bisa dilihat pada layar teman-teman di situ lemak dan minyak ya judulnya. Di outline-nya adalah definisi, kemudian klasifikasi lemak atau minyak, lalu sumber lemak dan minyak, lalu kita pelajari terkait dengan lemak hewani dan juga lemak nabati. Oke, terkait dengan definisi lemak atau minyak ini. Sebenarnya perbedaannya lemak dan minyak ini hanya pada kondisinya saja. Kalau minyak itu pada kondisi suhu ruang, tapi kalau lemak itu biasanya di luar suhu ruang. Ya, jadi ketika beku itu minyak ini akan menjadi lemak. Gitu. Kemudian minyak ini merupakan salah satu golongan lipid, yaitu sel nyawa organik yang terdapat di alam. Minyak ini tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya di etil ester, kloroform, bensin, dan hidrokarbon lainnya. Teman-teman bisa praktekkan sendiri, minyak sayur misalnya ya, minyak goreng, silahkan teman-teman campur dengan air biasa, kemudian bisa dilihat apakah di situ akan larut atau tidak ya. Jadi di sini untuk membuktikan apakah si minyak ini larut dalam air atau tidak ya. Lalu minyak ini dapat larut dalam pelarut tersebut karena memiliki polaritas yang sama ya. Jadi ketika polaritasnya sama itu bisa larut ya. Minyak tersebut bisa larut dalam kloroform misalnya. Jadi di situ bisa terikut atau menyatu dalam pelarut tersebut. Lalu di sini bisa dilihat bahwa minyak ini merupakan senyawa organik ya, ter apa jenenge? Jadi di dalam minyak tersebut ada gliserol dan asam lemak ya. Kalau misalnya lemak itu dipecah itu maka akan menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, ini bisa teman-teman refresh kembali kaitannya dengan sistem pencernaan kita ketika lemak itu atau lipid yang masuk ke dalam tubuh kemudian dipecah oleh enzim lipase, maka lemak yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan diubah ke gliserol dan asam lemak yang ukurannya itu lebih kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh. Ya, nanti dicek kembali apakah benar atau tidak lemak ini dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Ya, bentuknya bisa berwujud cair atau padat sesuai dengan kondisinya ya. Lalu fungsinya apa sih lemak atau minyak ini? Yaitu sebagai penyimpanan energi. Jadi kalau orang yang tubuhnya gemuk itu memiliki simpanan energi yang lebih banyak dibanding orang yang bertubuh kurus ya. Secara secara teori seperti itu ya. Karena mereka memiliki sumber energi yang lebih banyak yaitu lemak ya. Kemudian merupakan komponen struktural membran sel ya. Jadi di dalam sel atau tubuh kita ini kalau tidak ada lemak maka juga akan kurang seimbang ya. Salah satunya seperti ini contohnya ketika kita terkena tekanan kalau tidak ada lemak maka tekanan tersebut akan langsung mengenai otot kita. Nah, itu juga akan berdampak buruk sekali ketika tidak ada lemak di dalam tubuh kita ya. Jadi lemak ini sangat fungsional sekali untuk tubuh maupun masakan ya. Jadi untuk aplikasinya nanti setelah kita pelajari tentang sumber lemak ini gitu.
Nah, di sini Ibu akan sampaikan terkait dengan klasifikasi lemak, ini diklasifikasikan menjadi lemak sederhana, kemudian lemak kompleks, kemudian ada turunannya, lalu substansi yang berhubungan dengan lemak. Ya, di situ bisa dilihat pada gambar, ada butter, ada beberapa minyak yang bisa diperoleh dari tanaman maupun hewan ya. Nah, di sini klasifikasi sebagai lemak sederhana ini merupakan ester asam lemak dengan variasi alkohol ya. Contohnya adalah lemak netral yaitu fatty acid dan juga alkohol, kemudian gliserol yaitu alkohol dalam lemak serta alkohol selain gliserol ya atau alkohol dalam lilin. Jadi di sini bisa dilihat bahwa lipid atau lemak itu bisa diklasifikasikan sebagai simple lipid atau lemak sederhana, kemudian compound lipids atau senyawa lemak, kemudian derivat atau turunannya ya. Di sini simple lipid itu bisa dicabang lagi yaitu sebagai lemak dan juga lilin ya. Kalau lemak atau minyak ini merupakan ester dari asam lemak dan juga gliserol. Kalau lilin itu merupakan ester yang memiliki rantai panjang pada asam lemaknya ya dan juga alkoholnya gitu. Kapan-kapan kita akan lihat terkait dengan struktur kimianya ya. Kemudian lipida kompleks atau yang tadi disebut dengan apa tadi, compound lipids ya. Ini merupakan atau berisi senyawa kimia yang lain ya, yang merupakan alkohol dan oh iya, dan asam lemak ya, berisikan senyawa lain dari grup alkohol dan asam lemak. Contohnya di sini adalah 4 subdivisi yaitu fosfolipid, fosfat dan lipid yang jadi satu, kemudian glikolipid, glukosa dan lipid, kemudian sulfolipid, sulfur dan lipid, kemudian lipoprotein, lipid dan juga protein. Jadi ini merupakan gabungan-gabungan gitu ya. Jadi memang lipida kompleks atau compound lipids ini terdiri dari beberapa susunan materi besar ya. Misalnya ini glikolipid ini merupakan glukosa dan juga lipid ini ada di apa namanya struktur jaringan kulit kita atau sel itu ada juga glikolipid ya. Itu memang agak kompleks karena ya itu tadi susunannya cukup kompleks dibanding yang simple lipid tadi ya. Bisa dilihat di sini fosfolipid contains berisikan atau mengandung asam lemak, kemudian gliserol, fosforik acid, asam fosforik, dan juga nitrogenous compound, yaitu lecithin dan sipalin. Lecithin ini bisa kita temukan di kedelai ya, jadi ini sebagai emulsifier ya, jadi dia bisa menghubungkan antara minyak dan juga air ya. Jadi di situ lecithin ini bisa berfungsi sebagai emulsifier ya. Lalu glycolipids ini ada lipid dan karbohidrat juga nitrogen, tetapi tidak ada fosforik acid dan juga gliserol. Hanya ada 3 ini ya. Jadi lipid, karbohidrat, dan nitrogen. Karbohidrat ini terutama untuk glukosa ya. Jadi yang dinamakan glikolipid ini karbohidratnya adalah glukosa. Karbohidrat kan juga besar ya. Lalu sulfolipid, lipid yang mengandung sulfat grup atau kelompok sulfat ya. Lalu lipoprotein ini attach to protein, jadi dia menempel bersama-sama dengan protein terdapat pada plasma dan juga jaringan ya. Jadi di sini ada di tubuh kita juga lipoprotein ini gitu. Jadi lemak ini tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan kita. Lalu di sini klasifikasi selanjutnya adalah derivat lipid atau turunan lipid yang mengandung derivat dari simple dan juga compound
yang terjadi akibat hidrolisis. Ya, jadi di sini derivat lemak itu yang berasal dari simpel lipid tadi atau lemak sederhana dan juga lemak kompleks yang diakibatkan adanya hidrolisis ya. Derivat protein ini derivat lemak ini apa saja? Yaitu asam lemak ya, kemudian alkohol selain gliserol, kemudian gliserid dan juga base atau kolin dan juga serin. Ya, jadi ini beberapa klasifikasi dari lipid atau lemak yang memiliki 3 kelompok, yaitu lemak sederhana, lemak kompleks, dan juga derivat lemak atau turunannya ya. Next, lalu di sini asosiasi dengan atau substansi yang berasosiasi dengan lipid ya. Contohnya adalah karotenoid, tokoferol, kemudian vitamin A, D, E, dan K, kemudian steroid. Jadi ini klasifikasi yang lain selain 3 tadi ada karotenoid ya, kemudian tokoferol, kemudian vitamin dan steroid. Ini juga masuk dalam antioksidan ya. Jadi kalau teman-teman menguji antioksidan itu bisa jadi senyawa-senyawa lain yang bisa terdeteksi ya. Jadi di sini bisa karotenoid atau tokoferol itu kan juga salah satu antioksidan ya. Nah, apabila ada pertanyaan terkait dengan klasifikasi atau pengelompokan ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kita akan lanjutkan dengan sumber lemak, yaitu lemak hewani. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada keju, dan ikan, susu, daging, telur, dan seterusnya. Jadi di sini yang merupakan hasil pengolahan dan juga secara alami ya. Kita masuk ke klasifikasi lemak hewani, ada 2 yaitu lemak berwujud padat dan juga berwujud cair ya. Bisa dikembalikan tadi sesuai dengan kondisinya. Kalau lemak itu berwujud padat, kalau minyak itu berwujud cair, tergantung kondisinya ya. Di sini lemak berwujud padat itu bisa diperoleh atau bisa kita temukan pada lemak susu. Itu susu sapi, kerbau, kambing, dan domba, pokoknya yang mamalia ya. Kemudian hewan lain itu bisa kita temukan di lemak babi atau di lemak tulang ya. Telo itu apa ya? Ibu kurang paham kaitannya dengan itu. Tapi kita bisa temukan lemak itu di hewan-hewan. Tapi contohnya di situ ada lemak babi. Teman-teman bisa menemukan juga di lemak sapi, hewan kambing, dan ayam misalnya ya, bisa kita temukan di situ. Kemudian minyak, ini kita juga bisa temukan di hewan peliharaan biasanya ya, kemudian juga bisa kita temukan di ikan. Hewan tadi bisa kita temukan di biasanya yang enak-enak ya. Jadi minyak ini bisa kita temukan di bagian yang enak. Jadi misalnya kayak di paha, kemudian di brutu atau di leher. Jadi tapi ada juga yang enak ya dengan rasa ini atau minyak yang ada di hewan. Kemudian bisa kita juga temukan di ikan, di situ bisa kita ekstrak minyak ikan paus, salmon, sarden, dan seterusnya ya. Ini yang biasa diambil ya karena dia memiliki asam omega 3 yang tinggi, itu biasanya mereka ekstrak dari minyak ikan tertentu. Lalu kita masuk ke dalam lemak nabati, di situ bisa kita lihat lemak nabati ini bisa banyak kita temukan di polong-polongan ya atau kacang-kacangan. Di situ ada kacang mete, kemudian kacang tanah, kacang apa lagi nih? Ya kacang-kacangan ya di situ. Kemudian di buah-buahan itu ada alpukat, kemudian ada juga di edamame, lalu ada di bawang dan seterusnya ya. Nah,
Di sini kita bisa lihat proses pembentukan lemak dalam tanaman. Ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama sintesa gliserol, kemudian sintesa asam lemak, lalu kondensasi gliserol dan juga asam lemak sehingga terbentuk lemak. Yang pertama yaitu sintesa gliserol, perubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliserofosfat ya, gliserofosfat fosfatase. Kemudian di sini akan menjadi gliserol. Jadi di sini proses pembentukan gliserol ini diakibatkan akibat adanya perubahan dihidroksiaseton fosfat. Ya, kemudian aseton fosfat ini diubah menjadi gliserofosfat fosfatase, lalu terbentuklah gliserol di dalam tanaman ya di sini. Lalu disintesa juga asam lemak dalam kondisi anaerob tanpa udara. Asam lemak dalam tanaman disintesa oleh bakteri tertentu. Contohnya di sini Clostridium gluveri ya. Jadi di sini ada beberapa asam butirat dan asam kaproat ya. Kemudian terbentuk dari beberapa materi-materi ya. Jadi di sini kemudian terbentuklah asam butirat dan juga kaproat. Lalu kedua materi ini, gliserol dan asam lemak ini akan dikondensasi sehingga terbentuk lemak. Demikian untuk pembentukan lemak dalam tanaman ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat struktur kimia dari trigliserid ya. Jadi beberapa gliserida yang apa namanya terbentuk karena ester tadi ya, ada ikatan ester, kemudian di sini gliserol dan juga asam lemak, kemudian terbentuk trigliserid akibat adanya ikatan ester ya. Jadi di situ bisa dilihat pada bagian kiri itu gliserol, kemudian OH dan H dari asam lemak ini bergabung atau terikat akibat adanya ikatan ester, kemudian tergabunglah menjadi trigliserid ditambahkan dengan air gitu ya. Oke, di sini lanjut klasifikasi lemak nabati. Jadi sebelumnya kita ketahui untuk pembentukan lemak dalam tanaman, lalu sekarang kita cek klasifikasi lemak nabati itu apa saja ya. Sama, hampir sama dengan lemak hewan tadi, lemak berwujud padat, kemudian minyak berwujud cair. Lemak berwujud padat, ini jenis lemak atau minyaknya bisa kita temukan pada lemak biji coklat. Kalau teman-teman yang sudah mengambil teknologi perkebunan, itu dalam proses pengolahannya ada lemak coklat ya, kemudian ada bubuk coklat. Nah, ini salah satu hasil dari proses pengolahan tersebut. Kemudian ada juga lemak kemiri, banyak juga orang-orang yang memanfaatkan lemak kemiri ini sebagai penumbuh rambut ya, atau untuk melebatkan rambut. Lalu inti sawit ini juga bisa kita ekstrak minyaknya. Lalu yang kedua adalah minyak, yaitu yang berwujud cair. Di sini ada 3 kelompok ya, yaitu minyak tidak mengering, kemudian minyak setengah mengering, dan minyak mengering. Minyak tidak mengering ini menunjukkan bahwa minyak tersebut ketika dibiarkan itu tidak akan membentuk suatu lapisan atau selaput ya. Contohnya di sini adalah minyak zaitun, kacang tanah, minyak almond, inti alpukat, dan jarak. Jadi minyak jarak ya. Jadi ketika ini dibiarkan itu sama, artinya si fisiknya itu sama dengan pada saat terekstrak gitu ya. Jadi dia tidak
sulit ter eee, apa namanya, kontak dengan udara ya, atau sulit mengering atau tidak mengering, atau tidak membuat menimbulkan lapisan baru gitu. Kemudian untuk yang setengah mengering ini, minyak yang, penguapannya itu cukup lambat ya, sangat lambat bahkan ya. Jadi di sini hampir sulit dibedakan antara minyak tidak mengering dan setengah mengering ini. Tapi kalau dibandingkan dengan minyak tidak mengering ini, minyak biji kapas, minyak jagung, minyak gandum, ini lebih cepat teroksidasi dibandingkan minyak tidak mengering. Seperti itu. Nah, kalau minyak mengering seperti apa, Bu? Kalau minyak mengering ini ketika dia dibiarkan di kondisi ruangan, maka minyak ini akan terbentuk suatu lapisan atau selaput pada atau pokoknya ada perubahan di dalam minyak tersebut ya. Jadi di sini ketika dibiarkan di dalam suhu ruang, maka dia akan membentuk suatu lapisan atau suatu noktah ya di dalam minyak tersebut. Contohnya adalah minyak kacang kedelai, safflower, walnut, dan juga biji karet. Itu. Jadi ini dia akan mudah teroksidasi juga kalau yang minyak mengering ini. Jadi ketika kontak dengan udara, dia akan lebih cepat rusak dibanding minyak tidak mengering dan minyak setengah mengering. Bisa dipahami ya? Bisa kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang Ibu sampaikan itu tidak sesuai dengan referensi teman-teman, bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Namun untuk definisi dan klasifikasi lemak bisa kita akhiri sementara hari ini. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, stop dulu ya.